Saya banyak memperoleh pertanyaan apakah PPKM akan dilanjutkan atau dihentikan. Saya ingin menjelaskan bahwa selama COVID-19 ini masih menjadi pandemi, PPKM ini akan tetap digunakan sebagai instrumen untuk mengendalikan mobilitas dan aktivitas masyarakat. Publik Malaysia dikejutkan dengan turunnya COVID di Indonesia dengan pesat, jauh lebih cepat dibandingkan negara di Asia Tenggara. Padahal mereka tahu mengatur masyarakat Indonesia itu tidak mudah, jumlah warganya jauh lebih banyak, ditambah kondisi geografis yang beragam. Belum lagi mereka tahu bahwa Indonesia sama sekali tidak pernah menetapkan lockdown. Jangankan lockdown total, penutupan ketat sebuah kota saja tidak pernah dilakukan. Kebijakan lockdown, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah, adalah kebijakan pemerintah pusat. Kebijakan ini tidak boleh diambil oleh pemerintah daerah. Dan sampai saat ini, tidak ada kita berpikiran ke arah kebijakan lockdown. Siapa pemegang peran utama untuk menjalankan perintah-perintah Presiden? Mulai dari penerapan PPKM, percepatan vaksinasi hingga penanganan pasien COVID yang sempat melonjak hingga 56.757 orang per hari pada tanggal 15 Juli tahun 2021 dan 2069 kematian per hari. Dan pada tanggal 7 September penambahan hanya 4.413 orang per hari, dengan kematian 392 orang pada tanggal 5 September. Semua itu tak lain dan tak bukan adalah berkat kerja keras dan kerja cerdas Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi. Hanya dialah yang memegang beberapa jabatan menteri saat menteri lain bermasalah ataupun sedang sakit. Tercatat menjadi PLT Menteri ESDM, Menteri Ad Interim Perhubungan dan Menteri Ad Interim KKP. Pun salah satu menteri yang masih bertahan sejak tahun 2014, awal Presiden Joko Widodo menjabat presiden. Pada awal pandemi, banyak pihak meragukan kemampuan Jokowi dalam menurunkan jumlah pasien positif COVID. Namun ketika Luhut ikut diturunkan presiden, semua menjadi sangat terkendali. Bukan hanya sekali namun hingga 2 kali LBP menjadi komandan Satgas COVID. Pertama pada medio September hingga Oktober tahun 2020 dan Juni tahun 2021 saat jumlah COVID kembali melambung tinggi. Tidak tanggung-tanggung, pria 73 tahun itu bertanggung jawab memformulasikan penerapan PPKM darurat sejak tanggal 3 Juli lalu hingga sekarang. Dan hasilnya, kita tahu jumlah korban COVID menurun sangat tajam. Tentu tangan kanan seorang presiden adalah orang yang sangat dipercaya dan mampu memegang kendali secara penuh serta dihormati. Kita sendiri dapat merasakan bahwa segala kebijakan pengendalian penanganan COVID sebenarnya tidak hanya PPKM namun juga terkait penerapan protokol kesehatan serta masifnya vaksinasi. Dan pria kelahiran Sumatera Utara itu menunjukkan kapasitasnya dengan baik. Luhut mampu menangkap dengan baik perintah dan target yang diminta oleh Presiden. Seorang tangan kanan pemimpin harus orang yang mampu menerjemahkan apa yang terkandung dalam sebuah perintah. Penurunan kasus COVID tak bisa lepas dari benang merah pada sosok Presiden, sosok Menteri Luhut dan signifikasi sebuah negara dalam menangani pandemi. Jadi kalau teman-teman melihat kenapa saya banyak mengurusin sana sini, karena saya mau semua yang terlibat, yang ada kaitannya, supaya bekerja secara terintegrasi. Kalau kita bekerja secara terintegrasi, saya kira penyelesaian masalah itu akan bisa lebih bagus. Sekali lagi.
Thank you.